Kalau dulu pengalaman 2014 atau bahkan 2019 ketika ada kementerian lembaga baru, apalagi kalau baru sama sekali, akhirnya presiden hanya punya menteri atau kepala badan dengan sekjen atau sestamanya, dan kemudian harus mengandalkan satu task force khusus, ya, task force khusus yang belum didukung oleh birokrasi eselon 1, eselon 2 yang formal. Ya, dan itu repot. Pengalaman saya di Seskap, ya ada menteri-menteri kepala badan sudah menjabat katakanlah dari bulan Februari, ya baru gajian tahun depannya di rapel. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Mas Andi, berdasarkan kajian dan penelitian dari Lab 45, itu menunjukkan kelas menengah Indonesia di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi itu menurun. Sangat signifikan ya? Ya, ada dua data ya. Yang pertama memang ada kajian khusus tentang kelas menengah ya, yang kami lakukan, tapi juga antara lain ada kajian dari Bank Dunia, ada kajian tahun lalu 2023 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Nah, BPS juga mengeluarkan kajiannya. Nah, kajian itu pertama menunjukkan pendapatan kelas menengah di Indonesia di periode kedua Jokowi itu cenderung turun. Ya, itu berbeda ketika periode pertama. Ketika periode pertama pendapatan kelas menengah di Indonesia naik cukup signifikan, kurvanya ke atas. Di periode kedua turun. Malah pendapatan kelas atasnya yang naik di periode kedua. Jadi ada pergeseran kalau berdasarkan FEB UI, keuntungan relatif yang didapat oleh kelas sosial ekonomi Indonesia berdasarkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi. Itu data pertama. Data kedua, melihat jumlah orang yang keluar masuk kelas tertentu. Nah, di situ kelihatan bahwa jumlah orang yang berada di kelas menengah itu cenderung turun, menjadi atau cenderung masuk kembali ke kelas bawah, ya, ke kelas yang rentan miskin. Ya, kalau saya tidak salah ada hampir 10 juta orang kelas menengah yang cenderung masuk ke kelas yang rentan miskin ini, terutama di 2023. Ya, dan ini data yang harus kita cermati karena satu, kelas menengah di Indonesia itu sumber utama untuk pertumbuhan ekonomi. Karena konsumsi ya, pertumbuhan ekonomi rumusnya ada konsumsi, ada ekspor impor, ada investasi, belanja pemerintah dan seterusnya. Masih sekitar 53-54% berasal dari konsumsi dan 80 sekian persen berasal dari kelas menengah. Jadi kalau kelas menengahnya daya belinya turun, ya kita tahu ada deflasi 5 bulan berturut-turut, maka pertumbuhan ekonominya pasti melemah. Ya, karena itu untuk 2024 ini ada yang sudah meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung akan ada di angka 4,8 sampai 4,9%, tidak akan ada di angka 5,1-5,2 yang menjadi target pemerintah. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua tentang demokrasi. Demokrasi, pertumbuhan demokrasi membutuhkan kelas menengah yang kuat. Dengan pelemahan kelas menengah ini, maka kita kemudian harus memprediksikan bahwa regresi demokrasi yang terjadi di Indonesia juga akan terus berlanjut karena kualitas dari sosial ekonomi kelas menengahnya menurun. Ini sesuai dengan yang digambarkan di kuadran ini ya, Mas Andi ya. Jadi kiri atas kita kalau di aksisnya horizontal itu kan pertumbuhan ekonomi makin ke kanan makin bagus. Ke atas demokrasinya makin bagus, ke bawah regresi. Posisi pemerintahan Jokowi di periode kedua adanya di kiri atas. Sementara ketika era Orde Baru adanya di kanan bawah. Pertumbuhan ekonomi bagus, tetapi pertumbuhan demokrasinya buruk. Sebetulnya ada lompatan dari
era demokrasi. Ya, pada periode pertama, tetapi kemudian turun lagi di periode kedua. Ini apa nih yang menyebabkan faktor-faktor apa yang paling dominan menyebabkan turun? Ya kalau dilihat kegagalannya, akhirnya yang paling utama pembangunan institusi negaranya ya. Terutama institusi-institusi negara yang bergerak di bidang-bidang yang terkait demokrasi. Apakah institusi penegak hukum, misalnya seperti KPK, yang di masa Pak Jokowi, misalnya kalau di survei-survei kepercayaan publiknya rendah terus-menerus, ya, kemudian ada polisi yang juga kepercayaan publiknya sempat turun signifikan, ya, lalu institusi-institusi yang kita dulu andalkan di reformasi untuk misalnya penegakan HAM, ya itu juga cenderung melemah, dan terakhir di 2022 di 2023 ya institusi yang seharusnya kita andalkan untuk menjaga konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi ya, dengan adanya politisasi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemilu 2024, terutama yang terkaitan dengan pencalonan wakil presiden. Ya. Dan ini sangat terkait dengan peraih Nobel Ekonomi tahun ini. Ya, peraih Nobel Ekonomi tahun ini itu orang ekonom Amerika Serikat keturunan Turki, ya, Daron Acemoglu, yang bukunya banyak bukunya, tapi salah satu buku yang populer judulnya Why Nation Fail, mengapa negara gagal. Ya, jawabannya sangat sederhana. Negara gagal karena tidak bisa mengembangkan institusi, dan institusinya harus nyambung antara institusi ekonomi dengan institusi hukum dengan institusi keamanan. Misalnya ya Acemoglu ini meneliti banyak negara, lalu misalnya bertanya mengapa negara seperti Amerika Serikat dan Meksiko yang letaknya mirip-mirip, sumber dayanya mirip-mirip, besarnya mirip-mirip, secara jumlah penduduk juga mirip-mirip, tapi jauh banget secara ekonominya. Ya, Amerika Serikat menjadi negara adidaya ekonomi, nomor 1 ekonomi, sementara Meksiko tertatih-tatih, keluar dari kemiskinan, negara berkembang, dan seterusnya. Lalu jawaban yang diberikan adalah institusi. Nah, hasil kajiannya memenangkan Nobel Ekonomi tahun ini. Ya, nah itu yang kemudian harus membuat kita benar-benar berpikir apakah pelemahan-pelemahan yang terjadi selama terutama Jokowi II ini pelemahannya temporer karena politik pragmatis jangka pendek, atau pelemahannya struktural sehingga kita harus kembali mengkaji penguatan institusi yang dibutuhkan ke depan. Ya, berarti ini bisa dikatakan pemerintahan Presiden Prabowo berikutnya mempunyai PR besar dong ini ya? Oh sangat ya. Apalagi kalau tadi dilihat ya dua indikator yang kita bahas ya. Ekonomi ada penurunan daya beli kelas menengah, terus ada regresi demokrasi ya. Sementara dalam 2-3 hari ini kita lebih disibukkan dengan membahas orang, calon menteri, calon menteri, calon kepala badan, ketimbang misalnya arsitektur institusional yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ke depan. Nah, saya termasuk orang yang nggak yakin bahwa kapasitas personal itu bisa betul-betul diandalkan untuk memperkuat institusi. Kapasitas personal dibutuhkan, leadership yang kuat itu dibutuhkan, tapi tidak cukup untuk memperkuat institusi. Sementara tadi Acemoglu sudah menyimpulkan bahwa kekuatan utama suatu negara adalah pengembangan institusinya secara bertahap, secara konsisten bertahun-tahun. Nah, berarti kan memang ini paling tidak sudah ada 2 pemenang Nobel yang punya tesis mirip-mirip ya. Amartya Sen tahun 98 juga mengatakan hal yang sama, hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau kembali kita lihat di kuadran, Indonesia Jokowi periode 2 di kuadran kiri atas, sementara negara gagal itu kan ada di kuadran bawah. Seberapa jauh jaraknya ini kita akan bergeser ke kanan atas atau ke kiri bawah? Malah ikutan ke bawah menjadi negara gagal ya? Kalau seandainya tadi sumbunya adalah ekonomi dan politik,
sumbu ekonomi itu cenderung akan cepat bergerak ke bawah karena ada goncangan global. Pelemahan. Oh ya, Goncangan global seperti 97-98 atau 2008, 2009 atau Covid kemarin itu goncangannya global, sistemik, ekonominya langsung segera turun ke bawah dalam hitungan bulan. Ya. Tapi kalau politik, ya kita dari demokrasi yang menuju matang menjadi akhirnya regresi demokrasi itu bisa kita amati, bisa amati pelemahan yang dilakukan di sektor-sektor tertentu, ya. Ya kalau sekarang kita berkaca kepada 2014, 2024, misalnya kita bisa langsung melihat, pelemahan di KPK terjadinya pada saat ada upaya revisi, misalnya undang-undang KPK, pelemahan di kepolisian, ya terutama karena ada regenerasi kepemimpinan yang terlalu cepat, dan kemudian ada kasus, ya terutama kasus Sambo. Lalu pelemahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi karena adanya politisasi yang terkait dengan Pilpres 2024. Nah, sementara institusi-institusi ini bagian dari pilar demokrasi, apalagi nanti kalau kita kemudian melihat ternyata terjadi juga pelemahan demokrasi karena adanya proses represif terhadap media pers, misalnya proses represif terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah, tergantung nanti kepercayaan dari pemerintah berikut. Pemerintah berikut percaya tidak bahwa institusi yang memperkuat pilar demokrasi matang itu dibutuhkan untuk membuat Indonesia stabil bergerak ke kuadran yang ideal, kuadran demokrasi dan ekonomi yang positif. Kalau itu yang dilakukan, maka PR-nya menjadi PR struktural, ya. Bukan saja PR jangka pendek yang terutama mengandalkan kapasitas politik personal. Nah, artinya kan begini, kalau misalnya tadi kita kembali lagi ke kelas menengah gitu ya. Satu, dia sebagai penopang pertumbuhan karena tadi menggerakkan sisi konsumsi. Juga sebenarnya kan dari sisi pembayaran penerimaan pajak, ini kan juga memang besar. Tapi dari sisi politik juga kan ini sebagai konstituen politik yang paling besar. Kemudian akses media, sikap kritis itu kan juga ada di kelas menengah. Tapi kalau kita melihat ini dari sisi kebijakan Pak Jokowi, khususnya di periode 2, ini kan banyak sekali kebijakan yang justru menghantam kelas menengah. Dari potret yang ditangkap juga oleh Lab 45, itu kan di tahun 2022 aja ada 3 kebijakan yang mendapat kontra paling besar. Yang pertama itu soal krisis ekonomi multidimensi waktu itu karena pasca pandemi. Lalu soal kebijakan minyak goreng dan juga soal isu kenaikan BBM. Apakah ini memang yang terjadi selama 10 tahun ini yang paling besar 3 isu ini? Ya, di 3 isu itu terutama yang paling menonjol, ya, yang kemudian pengaruhnya sangat-sangat terasa ke daya beli, ya, kelas menengah. Jadi kita bisa membacanya dengan naik turunnya indeks percayaan konsumen, ya, misalnya naik turunnya harga saham, pasar keuangan di Indonesia, uang beredar dan seterusnya, itu nyambung sih, sebetulnya. Nah, karena itu ada hal-hal yang sifatnya struktural ekonomi yang benar-benar harus disiapkan untuk membuat ekonomi Indonesia itu berjalannya lebih ajak, ya. Ya, tidak tiba-tiba melompat, ya, karena ada target-target yang terlalu ambisius. Ya, saya selalu bertanya-tanya apa yang menyebabkan kinerja ekonomi Jokowi selama periode 1 dan 2 itu tidak pernah bisa melampaui kinerjanya SBY. Selama 2 periode ini? Selama 2 periode, ya, misalnya. Ya kemungkinannya karena secara ekonomi makro, ya, peluang-peluang untuk mendapatkan kesempatan negara untuk meningkatkan penerimaannya secara signifikan itu terbatas. Nah, jadi kalau dilihat misalnya dari pajak, tax ratio gitu,
ya segitu-segitu aja, termasuk Dan yang komoditi kan katanya Ya. juga di era SBY itu bom komoditi. terendah Ya. terus yang komoditi bagus, Pak Jokowi melakukan hilirisasi, tapi kemudian menjadi masalah ketika proses hilirisasi itu dilakukan, pasar dunianya turun. Permintaan dunia turun Kebutuhannya karena ada kurang. COVID. Jadi misalnya kita siap stainless steel, lalu tiba-tiba kebutuhan untuk properti konstruksi dunia turun karena ada COVID, kemudian ada properti bubble yang dimulai di Amerika Serikat, lalu berlanjut di Cina dan seterusnya. Lalu akhirnya yang bisa kelihatan, yang bisa menambal pergerakan atau pergerakan investasi di Indonesia sebagai salah satu sumber pertumbuhan adalah hutang luar negeri yang secara signifikan meningkat, di masa Pak Jokowi meningkat. Tapi itu bisa dipahami karena memang nggak ada pilihan lain di 2014, 2024 nggak ada pilihan lain. Tapi nanti apakah di masa Pak Prabowo, ya asumsinya misalnya rejim ekonominya masih sama dalam 1 tahun ke depan, maka opsi-opsi untuk merombak ekonomi makronya masih akan digali, dan opsi termudah memang selalu hutang luar negeri yang mungkin masih ada space kira-kira 10% dari PDB lah untuk diutak-atik, tapi itu kan kemudian akan membuat ekonomi biaya tinggi akan benar-benar terjadi di Indonesia kalau hutang luar negerinya terus ditingkatkan. Jadi bisa dikatakan 2 periode Jokowi, terutama di periode kedua ini secara ekonomi gagal ya? Dibilang gagal, iya kalau ingin mencapai apa yang dulu ditargetkan di 2014. Targetnya kan tidak sesuai. Apalagi sama. misalnya 7% proses hilirisasi, meninggalkan ketergantungan ke komoditas strategis, lalu yang betul-betul dicoba dipacu di 2014-2019, lalu melemah secara signifikan di 2019-2024, katakanlah ekonomi digital, startup, digitalisasi, sampai hari ini saya belum pernah menemukan klaster perumahan itu yang rumahnya pakai IoT. Yang orang di dalam rumah itu apa-apa bilang Alexa, saya belum nemu klaster perumahan kayak gitu ya. Paling baru CCTV-nya aja yang IoT. Benar-benar sudah IoT, padahal udah dibicarakan sejak lama. Beberapa dari periode kedua awal periode kedua kan tentang ini kan. Dulu saya pernah 2014 gitu udah tahu kemungkinan kita punya di kota-kota itu ada smart city, CCTV, ada panic button dan seterusnya. Beneran nggak kejadian. Begitu 2019 mimpi digitalisasi, waktu itu sudah ada palaparing, sudah ada pembangunan 5G, rontok sama sekali karena kasus bakti. Karena kasus bakti. Kasus korupsi bakti. BTS. Itu benar-benar itu rontok sama sekali ya sampai sekarang. Yang dulu diandalkan, karena itu yang dulu antara lain menjadi trending ketika debat kan, unicorn misalnya. Unicorn itu menjadi trending ketika debat 2014, hilang sama sekali. Di 2019-2024 itu berganti ke hilirisasi, ke transisi energi hijau dan juga infrastruktur. Tapi hilirisasi tadi terkendala karena pasar dunianya menurun, ekonomi hijau dan transisi energi terkendala karena ada perang antara Amerika Serikat dengan Rusia China, dan terus kasus kemudian Rusia juga. Kalau seandainya tentang infrastruktur, lalu terutama karena tiba-tiba perhatian berbelok tentang IKN yang menjadi prioritas Pak Jokowi. Nah, ini apakah bisa dibilang salah membaca sasaran atau salah mengambil keputusan? Karena misalnya begini. Kalau kita lihat dari struktur yang bisa memberi masukan buat mengenerate GDP kita, kan ada sektor pertanian, sektor jasa, manufaktur dan sebagainya. Sektor pertanian dan nelayan ini kan makin lama makin menyusut. Sektor industri, manufaktur sebetulnya masih sedikit, tetapi kontribusinya lumayan. Jadi kalau misalnya itu dibesarkan, dia akan duplikasinya lebih besar. Nah, kenapa kita memilih hilirisasi atau masuk ke mining yang sebetulnya memang dia besar, tapi
penyerapan tenaga kerjanya kecil. Dan terbukti kan sebetulnya kan sekarang yang tumbuh sektor jasa yang nilai tambahnya tidak tinggi, yang membesar. Sementara terjadi semacam, kalau istilah temuan dari Lab 45 kan deindustrialisasi. Padahal di situ sebetulnya kan kesempatan buat kelas menengah masuk di situ, mendapat pekerjaan. Ini kenapa nih salah membaca sasaran, malah larinya ke hilirisasi, sementara hilirisasi itu kan karena kemarin ada demand yang cukup tinggi di baja, nikel, ditopang dengan properti di Amerika, di Cina, yang kemudian akhirnya malah stuck di situ, sehingga nggak ada lagi kebutuhan baja, nikel, dan sebagainya. Ya, hilirisasi di sektor-sektor tertentu ya tampaknya berhasil ya. Tapi hanya ada di beberapa lokus utama saja. Ya, jadi misalnya kalau ya nikel adanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi dan penyerapan tenaganya Barat, kecil, terbatas. tenaga kerjanya terbatas. Tapi kalau dilihat misalnya PDRB di kabupaten-kabupaten atau di provinsi-provinsi pusat hilirisasi itu ada, memang meningkat secara signifikan, jauh dibandingkan misalnya 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi masalah adalah hilirisasi, industrialisasi baru kita tidak terjadi di wilayah-wilayah industri yang tradisional. Tidak terjadi di Jawa Barat, tidak terjadi di Jawa Tengah. Wilayah-wilayah ini tidak bisa bergerak. Industrinya tetap saja tekstil, misalnya, industrinya tetap saja sepatu, pakaian, dan seterusnya yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Atau tiba-tiba industrinya bergerak ke manufaktur, otomotif, tapi langsung mengandalkan otomatisasi. Ya, penyerapan tenaga kerjanya di wilayah-wilayah yang tradisional, terutama Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tidak melambangkan hilirisasi komoditas strategis atau tidak melambangkan hilirisasi yang di dalamnya ada transisi energi. Nah, akhirnya ya disinilah yang kita ngelihat gelombang PHK ya di sektor-sektor. Di Jawa Barat, Jawa Tengah penyerapannya besar. Nah, di sini kemudian mereka langsung lompat ke sektor-sektor jasa, servis, karena ada digital, atau bergerak ke sektor informal, kemudian menjadi sektor-sektor UMKM di situ. Nah, gap itu yang akan menjadi PR pemerintah ke depan sih, bagaimana mengisi atau menambal deindustrialisasi di wilayah-wilayah industri tradisional Jawa yang tidak bisa bergerak ke arah industrialisasi baru yang didorong oleh Pak Jokowi. Malah tekstilnya banyak yang tutup kemarin. Banyak tutup. Serbuan barang-barang di luar. Makanya jadi pabrik tekstil atau pabrik sepatu yang ada di Jawa Barat tutup, itu kan tidak diganti menjadi pabrik baja ringannya, hilirisasi komoditas kan. Elektronik, industri elektronik. Beda banget. Malah hilang. Beda. Gap itu yang harus segera ditutup. Malah hilirisasi di beberapa daerah malah menekan ke hak-hak masyarakat. Bahkan kemudian transisi energi juga tidak berlangsung dengan baik. Bahkan tercatat setara pemerintahan periode kedua Jokowi ini, Indonesia menjadi negara nomor 2 deforestasi setelah Brazil. Dan itu tidak terjadi di periode-periode presiden sebelumnya. Jadi menjadi catatan buruk juga bagi pemerintahan Jokowi ketika mengutamakan investasi, kemudian meninggalkan masalah environment, lingkungan, dan HAM, hak masyarakat Ya itu memang tantangannya ya. Begitu kita bergerak ke energi atau ke ekonomi hijau, ke ekonomi biru, dengan label hijau, biru itu kesadaran atau tuntutan dari pasar global bagi kita untuk mempertahankan lingkungan, bagi kita untuk mempertahankan HAM, itu menjaga HAM atau hak pekerja misalnya, akan semakin tinggi. Kalau seandainya kita melihat bisnis proses menuju energi hijau, katakanlah solar panel, 90% dari prosesnya kotor. Baru nanti ketika tiba-tiba solar panelnya muncul dan dipakai bersih. Tapi dari menggali pasirnya, membakar pasirnya, sampai nanti muncul solar panelnya itu 90%
Ekstraktif kotor. lagi ya. Jadi karena itu ekstraktif, eksploitatif ke alam lagi. Nah itu yang benar-benar harus kita pikirkan. Yang di sana nggak peduli. Mereka benar-benar hanya ingin menerima solar panelnya. Tapi nanti solar panelnya dipakai 20 tahun, tiba-tiba dia sudah obsolete, ya tidak lagi cocok dengan teknologi baru, dibuangnya ya balik lagi ke kita, ke produsennya kan. Di situ kita bingung lagi ini mau diapain. Solar panel yang sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu memang kendala yang harus kita persiapkan dengan baik ke depan. Nah ini kira-kira dengan karakter, kalau kita lihat karakter Prabowo yang militeristik, nah kira-kira pemerintahan Indonesia ke depan 5 tahun lah periode ini kira-kira akan gimana? Bisa nggak mencapai tadi pertumbuhan ekonominya juga bagus, tapi penguatan institusi demokrasinya juga meningkat. Ya. Ya saya sih untuk sementara akan terlebih dahulu melihatnya di masa transisi pendeknya ya. Ya transisi pendek itu ya pertama ya ngelihat sekarang pembentukan kabinet. Ya. Pembentukan kabinet itu akan menghasilkan pembangunan institusi seperti apa dan kemudian diisi oleh orang-orang dengan kompetensi seperti apa ya. Kalau kita ngelihat bahwa kabinetnya cenderung membesar, berarti akan ada kecenderungan adalah spesialisasi. Ya, yang misalnya dulu tiga masalah ditangani oleh satu kementerian, sekarang menjadi satu menteri, satu menteri. Jadi makin terkonsentrasi. Nah, selalu kalau sudah makin terkonsentrasi, makin terspesialisasi, masalah utamanya adalah koordinasi, integrasi. Masalah utamanya, karena itu mungkin Menko-nya menjadi makin banyak. Tapi dalam pembangunan institusi kabinet yang baru itu, ya selalu ada masalah untuk awal-awal 3-6 bulan bahkan mungkin 1,5 tahun pertama itu ngerem dulu. Ya ngerem dulu karena harus ada adaptasi. Urusan kelembagaannya dibenerin adaptasi lagi ya, organisasinya. Iya, lebih dari 100 hari nih berarti. Ya, jadi kalau misalnya ngelihat APBN 2025 yang sudah disahkan gitu, maka akan ada APBNP yang harus segera disampaikan oleh Pak Prabowo ke DPR, minimal hanya untuk menampung kebutuhan anggaran rutin dan belanja barang dari kementerian lembaga yang baru. Itu dan di situ itu baru nanti kalau APBNP itu normalnya di tahun depan itu baru bulan Mei Juni itu baru keluar. Pengalaman saya di Seskap, ya ada menteri-menteri kepala badan sudah menjabat katakanlah dari bulan Februari, ya baru gajian tahun depannya dirapel. Ya, kan baru ada kepalanya aja, badannya nggak ada ya. Gitu kan. Ini berdasarkan pengalaman nih, jadi buat jadi itu sesuatu ya. yang harus diakselerasi ya oleh Pak Prabowo ke depan. Ya kuncinya akan ada di Presiden, akan ada di Menpan RB, akan ada di terutama Seknek ya, terutama di Seknek untuk segera melakukan akselerasi dari proses pembentukan kementerian lembaga baru ini. Ya. Kalau dilihat dari sisi prioritas kita dengan persoalan global yang makin kompleks ke depan, lalu pemilihan memperluas kabinet sehingga akan memperlambat gerak, ini sebenarnya prioritas yang bagus, akomodatif itu tepat apa enggak memprioritaskan akomodasi politiknya ketimbang untuk percepatan dan keberlanjutan yang begitu segera gitu? Ya salah satu keuntungan Pak Prabowo dengan mementingkan konsolidasi akomodasi politik ini, ya langsung dari awal-awal akan mendapatkan satu dukungan yang sangat besar, yang nyaris tunggal. Ya itu berbeda dengan Jokowi 2014 ketika kami masuk. Kekuatan kami di parlemen nggak sampai 40%, ya cuma 38%. Jadi langsung tertatih-tatih dalam beberapa kebijakan-kebijakan strategis awal ya waktu itu tentang subsidi BBM, waktu kemudian dilanjutkan tentang pergantian Kapolri, sebelumnya ada Undang-Undang MD3 tentang Ketua DPR, tertatih-tatih di depan Pak Prabowo tidak menghadapi ini ya, tapi kemudian ya risikonya atau konsekuensinya harus menerima akan ada pelambanan dari kerja institusi, kan harus ada adaptasi di kementerian lembaga birokrasi yang harus
siapkan. Gitu ya. Jadi untuk sementara walaupun kita nggak bicara tentang efektivitas atau efisiensi kerja, tapi dari sisi stabilitas politik ini bagus. Ya, itu modal utamanya Pak Prabowo, mestinya stabilitas politik dan konsolidasi ya lintas spektrum politik yang akan cepat diperoleh bahkan sebelum menjabat. Sebelum menjabat sudah konsolidasinya terjadi, itu modal pertamanya. Lalu setelah itu ya bagaimana dengan modal pertama ini segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang relevan dengan tantangan-tantangan segeranya. Jadi misalnya ke depan, anggaplah kalau di bidang saya gitu ya, lagi panas-panasnya geopolitik menjelang puncak musim dingin. Ya, itu berarti yang harus diperhatikan adalah harga bahan bakar. Ya, itu yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi waktu itu saya terheran-heran, ya Iran dengan Israel lagi keras-kerasnya, lalu Pertamina bisa menurunkan harga bahan bakar. Mungkin di titik itu dari mata komersial Pertamina benar bisa diturunkan harga bahan bakar, tapi untuk nanti 6 bulan ke depan belinya nggak bisa. Misalnya nggak diturunkan, akan masuk puncak musim dingin pada saat di sumber minyaknya lagi panas-panasnya. Jadi ada peramalan bahwa ini harga minyak akan naik ke depan. Ya sama seperti Pak Jokowi November 2014, di mana saat itu keputusan pertama yang langsung berpengaruh ke bawah adalah mencabut subsidi BBM. Ya, saat itu November 2014. Tapi beda, November 2014 dicabut subsidi BBM, dukungan 38% di DPR. Kalau sekarang enggak, kondisinya jauh-jauh berbeda dari masa Pak Jokowi awal. Ya, nah ini kemudian sebagai Mas Andi sebagai kader dari PDI Perjuangan dan berada di DPP. Kemarin kan dari beberapa menteri-menteri yang dipanggil, ini kan memang PDI kayaknya belum kelihatan ya. Dan beberapa partai sudah memutuskan kayaknya tidak akan mengisi kabinet seperti Nasdem dan PKS sepertinya juga masih belum jelas juga. PKS sudah ada yang diundang ya. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Ya Ibu Mega sudah cenderung pasti tidak lagi menggunakan kata oposisi. Tidak juga cenderung tidak lagi membicarakan di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi sudah langsung masuk ke isu base dan skenario base, lalu bertanya ke kami dalam rapat-rapat internal apa yang harus disiapkan oleh partai untuk melakukan perimbangan kepada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah ya di banyak isu ya. Misal di bidang saya yang ditanya Ibu Mega tentang kebijakan modernisasi TNI misalnya, atau tentang politik luar negeri yang terkait dengan Israel, ya kita harus menjaga koridor apa dalam kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi kontribusi yang ingin diutamakan oleh Ibu Mega ke depan adalah PDI Perjuangan sebagai balancing ya, sebagai penyeimbang ya, dan itu nggak terlalu ngaruh sih kami mau berada di dalam atau kami berada di luar, tapi kalau penyeimbang ya sebagian besar dari kontribusi yang kami lakukan memang berusaha menyampaikan kebijakan yang belum atau tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah ini di luar dari kebijakan yang akan datang. Kemarin kan beberapa nama sudah dipanggil tuh. Salah satu yang cukup menonjol kan Ibu Sri Mulyani. Kembali kelihatannya yang kemarin udah pamit-pamit dari Kementerian Keuangan, kelihatannya kan akan menempati pos yang sama. Nah, gimana kita melihat ini nih Mas Andi? Apakah ini sebagai bagian dari upaya mengakomodir PDI Perjuangan? Karena kan Bu Sri Mulyani bukan kader tapi terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Atau kaitannya dengan peluang ke depan untuk mengisi pertumbuhan ekonomi kita yang peluang terbesarnya yang bisa didapatkan dari hutang luar negeri. Jadi ada semacam personal guarantee ketika nanti kita menjual surat utang, oh Menteri Keuangannya masih orang yang sama, yang kemarin nggak pernah ada default, bayarnya tetap, jasa jatuh tempo, atau bagaimana kita ngelihat ini? Ya itu satu interpretasinya ya, yang harus diakui Ibu Sri Mulyani seorang individu yang mungkin melampaui institusinya, kredensialnya itu melampaui institusinya, sehingga
pasar keuangan dunia di London dan seterusnya akan sangat lega, akan tenang begitu melihat Ibu Sri Mulyani tetap ada di pemerintahan. Apakah itu tetap Menteri Keuangan, apakah misalnya kemudian menjabat sebagai Menko Ekonomi misalnya. Sebagai Menhan mungkin nggak yang seperti itu? Atau ya mungkin sebagai Menhan, jadi benar-benar bisa mengendalikan alokasi anggaran pertahanan gitu. Ya, tapi di sisi lain juga karena kita kan mendengar keinginan dari tim ekonominya Pak Prabowo tentang perombakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas menjadi badan-badan, ya badan penerima negara dan seterusnya. Ya bisa juga Ibu Sri Mulyani dibutuhkan, terutama di awal-awal pemerintahan, ya untuk memastikan transisinya terjadi. Jadi supaya perubahannya tidak terlalu drastis. Ya. Misalnya kalau seandainya kemudian akan ada treasury yang tugasnya adalah mengatur keuangan negara, lalu ada penerima negara yang tugasnya menarik penerimaan, lalu kemudian ada badan perencanaan yang tugasnya adalah melakukan belanja. Nah, gimana caranya yang semula itu kendali interaksi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas berubah menjadi 3 interaksi antara institusi yang baru, ya ada Ibu Sri Mulyani yang bisa memandu proses. Jadi ini nggak akan langsung dijadikan dulu di awal ya, kira-kira ya, badan-badan penerimaan negara, badan Bea Cukai sendiri itu dipisah, belum akan langsung ya, berjalan. transisinya pasti dibutuhkan ya. Transisinya butuh-butuhkan ya. Kalau dulu pengalaman 2014 atau bahkan 2019 ketika ada kementerian lembaga baru, apalagi kalau baru sama sekali, akhirnya presiden hanya punya menteri atau kepala badan dengan sekjen atau sestamanya, dan kemudian harus mengandalkan satu task force khusus. Ya, task force khusus yang belum didukung oleh birokrasi eselon 1, eselon 2 yang formal. Ya, dan itu repot luar biasa. Dulu ya di awal-awal ada kantor staf presiden, ya di Pak Luhut, ya, terus ada Kemenko Maritim, ya misalnya ada Bekraf, ya di awal-awal ya itu ya berbulan-bulan cuma 2 orang. Cuma 2 orang, lalu kami di Seknek dan Sekkap yang kemudian harus menopang kerja mereka ketika harus berinteraksi dengan kementerian lembaga lain untuk benar-benar memastikan kementerian atau lembaganya bisa fully operasional dari sisi anggaran, dari sisi program, dan juga dari sisi kelengkapan personil birokrasi. Ya, itu berdasarkan pengalaman Mas Andi itu butuh efektifnya dan bisa berjalan dengan baik itu butuh berapa lama? Ya kalau benar-benar mau efektif cepat ya, misalnya nanti terutama antara Seknek dan Kemenpan RB TikToknya cepat itu 6 bulan jalan. 6 bulan. Ya, tapi itu misalnya untuk satu kementerian lembaga yang strukturnya relatif efisien, simpel seperti KSP. Gitu ya, KSP. Gitu ya. Tapi kalau sudah perombakan kementerian besar, departemen besar, gitu ya. apalagi di situ juga disertai oleh pengurangan pegawai, itu repot. Ya, itu benar-benar bisa 3-4 tahun gitu ya. Waktu saya di Angkasa Pura, ya, saya Komut Angkasa Pura, saya itu masih mewarisi PR untuk merapikan perpindahan karyawan-karyawan ketika Angkasa Pura pecah dari 1 dan 2. Dan itu sudah 11 tahun usianya. PR itu sudah 11 tahun. Nah sekarang di masa Erik akhir, Angkasa Pura yang dulu 1 dipecah, 2 sekarang digabung lagi kan. Nah itu yang akhirnya harus diselesaikan, dan itu bisa panjang. Saya waktu di Angkasa Pura kaget, ini ada masalah 11 tahun belum kelar-kelar. Ya. Tapi ada juga yang bisa berlangsung cepat ya. Dulu kita punya masalah Kementerian Sosial di masa Gus Dur, masalah Kementerian Penerangan yang dibubarkan di masa Gus Dur. Kalau di Pak Jokowi selama 10 tahun relatif tidak ada masalah sumber daya manusia ketika terjadi pergeseran perombakan dari kementerian lembaga. Ini kan yang baru kan nanti kehutanan dan KLH lingkungan dan hidup dipisah lagi kan. Kemarin disatukan. Yang problem kemarin ketika disatukan udah selesai belum nih kira-kira? Sekarang mau dipecah lagi. Ya itu. Itu benar-benar andalannya akhirnya siapa yang akan menjadi Pan RB sih? Itu akan menjadi kunci untuk merapikan atau membereskan segera proses institusionalisasi kelembagaan di awal. 3 menteri yang akan kerja keras nih ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu nggak cukup ya. Pan RB, Menseskap, Mensesnek.
Luar biasa. Benar-benar. Ini nih kalau berandai-andai ya, kalau Mas Andi kemudian berada di posisi sekarang nih, kita berada di membantu pemerintahan yang sekarang, presiden sekarang, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menuju ke harapan-harapan ideal tadi kan? Pertumbuhan ekonomi bagus, demokrasi bagus. Ya, realistis untuk 6 bulan ke depan itu fokusnya APBN Prabowo dan institusionalisasi di masa kabinetnya Prabowo. Itu fokusnya di 2 itu dulu. Ya, itu dalam 6 bulan ke depan. Ya. Mengejar proses untuk menyusun APBN 2026. Ya, nanti realistisnya karakter khas dari kebijakan Pak Prabowo itu baru tampak di Maret 2026. Oh, 2026, bukan 2027? Bukan, di Maret 2020. Kalau cepat bekerja itu di Maret 2024. Oh, ini yang membedakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh, ini program barunya ya. Walaupun dalam 2024 sudah mulai dibicarakan program-program Prabowo untuk APBN 2025, tapi mestinya masih 70-an% dari karakter APBN 2025 itu program Pak Jokowi dengan menteri-menterinya. Oh, berarti masih ada bayang-bayang rezim Pak Jokowi di sini. Sama seperti yang dulu kami pasti hadapi itu, di 2015 ya. Ketika masa transisi akan seperti itu. 2015 seperti itu. Ya, apalagi kalau seandainya ya saya cenderung kemudian mengatakan udahlah nggak mungkin ada pencapaian 100 hari. Pencapaian ada 100 hari itu benar-benar gimmick gitu. Gimmick yang harus dicari untuk mengatakan oh ya ada bedanya segera. Tapi kalau benar-benar berpengaruh ke indikator-indikator kerasnya, indikator makronya, pencapaian 100 hari itu nggak lebih. Nanti kita benar-benar baru akan ngelihat ya kira-kira di APBN 2026 yang nanti akan terbaca nanti di bulan Januari, Februari 2027 melihat ke 2026. Oh ini yang sudah berhasil dilakukan oleh Pak Prabowo untuk membentuk karakter kerja barunya. Gitu. Artinya jadi nanti ada capaian 500 hari kayaknya. Karena kan Maret ya, baru kelihatan karakter. 500 hari ya. Ya, ini memang jadi harus bersabar ya. Harus bersabar. Ya, lagi-lagi seperti peraih Nobel Ekonomi itu. Ya akhirnya mau kita memiliki program apapun, mau punya kuatnya kepemimpinan, personalisasi seperti apapun, ya segala sesuatunya tergantung adaptasi dari kelembagaan. Ya. Seberapa cepat lembaga itu beradaptasi. Jadi waktu saya masuk Seskap itu langsung menyadari bahwa birokrasi di Seskap itu punya rohnya sendiri. Ya, saya masuk sebagai orang yang tidak pernah berkarir di Seskap, bertemu dengan wakil Seskap, bertemu dengan deputi-deputi misalnya yang seumur hidup bekerja di sana. Ya, jadi kemudian harus mengadaptasi, bergerak cepat sesuai karakter Pak Jokowi untuk segera menjalankan program-programnya. Waktu itu di Seskap sederhana saja, deputi selalu mengikuti Kemenko. Ya, merombak deputi Seskap yang dulunya ada Kesra misalnya, terus tiba-tiba Kesra menjadi PMK, ditambah deputi maritim, secara internal Seskap aja butuh waktu. Ya, apalagi sekarang misalnya menjadi 6 ke Menko. Dulu Seskap mengikuti Menko-Menko itu karena akan memandu dalam perumusan kebijakan di rapat-rapat kabinet. Nah, itu saja sudah akan membutuhkan adaptasi organisasi yang cukup panjang. Iya, bayang Mas ya. Jadi titik-titik rawannya di mana Mas Andi? Kalau kita ngelihat tadi, kita berharap seperti apa pendapat dari pemenang Nobel tadi bisa terlaksana gitu ya. Kalau dari sisi penguatan institusi demokrasi, apakah misalnya persoalan satu pemberantasan korupsi itu bagaimana, kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan pers, karena ini kan memang secara politik di parlemen sudah sangat kuat, kan bisa aja nggak peduli gitu dengan pendapat. Pembuatan undang-undang tidak lagi melibatkan partisipasi publik dan sebagainya. Ini titik-titik rawannya apa aja nih kira-kira yang harus kita amatin? Ya, titik rawan pertama dalam 6 bulan pertama adalah adaptasi kelembagaan. Itu titik pertamanya. Apakah kemudian adaptasi kelembagaan itu akan bisa cepat untuk benar-benar mengakselerasi program-program strategisnya Pak Prabowo. Itu titik rawan pertama. Titik rawan kedua, kalau pada saat adaptasi kelembagaan itu dilakukan, dunianya goncang. Ada tantangan-tantangan global yang tidak bisa kita kendalikan, ya, yang membuat terutama ekonomi turun, perdagangan
terganggu, arus barang jasa terganggu, kemungkinan kita untuk mendapatkan investasi dari luar juga melemah dan seterusnya. Nah, itu tantangan keduanya. Ya, tantangan ketiganya ya dengan semua ya kira-kira kemungkinan akan 70% ya dari pejabatnya baru ya mereka bagaimana mereka beradaptasi dengan karakter-karakter kepemimpinan baru ya. Saya menyadari organisasi itu akan beruntung kalau organisasi itu rasional, ada data masuk, bergerak berdasarkan data. Biasanya organisasi nggak ada. Ya, organisasi lainnya juga beruntung kalau organisasi itu tertib birokrasi organisasi. Disuruh bottom up bisa, disuruh top down bisa. Nah, ini dua ini jarang nih, yang rasional dan tertib organisasi ini jarang. Biasanya organisasi itu penuh dengan friksi. Ada orangnya menteri, ada orangnya sekjen, ada orangnya dirjen, ada orangnya DPR. Biasanya organisasi penuh dengan friksi seperti ini, lalu dilengkapi dengan ada karakter personal, idiosinkratik yang kuat. Nah, ini tantangannya. Pada saat dunianya misalnya goncang, terus karakter personalnya sangat-sangat kuat. Jadi kalau untuk Pak Prabowo ke depan, ya akan sangat penting untuk memahami yang kami dulu menyebutnya, siapa sih ring nolnya Pak Prabowo, siapa sih ring satunya Pak Prabowo, siapa sih ring nolnya Pak Prabowo di kepresidenan, di kementerian, di partai, ya di keluarga, misalnya di DPR, siapa ring nolnya, dan itu cocok nggak dengan misalnya menteri-menteri utama yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan strategis Pak Prabowo, terutama dalam 6-9 bulan pertama transisi. Ya, nah untuk masyarakat sendiri sebagai civil society kan, seperti tadi dikatakan Mas Yo juga kan, orang khawatir ketika Prabowo berkuasa nanti kebebasan berpendapat, kebebasan pers mungkin akan direpresi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dan mungkin ya dipersiapkan oleh masyarakat ya? Atau mungkin kebebasannya tidak dihambat, tapi ada suatu mobilisasi pendapat. Bisa jadi sekarang itu. Sudah ada Menkominfo dengan 2 wamen, ada lagi kantor komunikasi presiden. Ya, kira-kira gimana ini? Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, pertama dengan era platform media seperti ini sangat-sangat susah ya untuk kemudian mengkonsolidasikan suara masyarakat sipil hanya satu koridor. Ya, pasti sangat-sangat susah. Nggak ada negara yang mampu melakukannya. Ya, negara otoritarian pun akan sangat sulit ya untuk melakukannya. Ya, karena itu ya masyarakat sipilnya nanti akan gelisah sendiri kalau tiba-tiba ada kanal ini yang tiba-tiba kok karakternya berubah ya, misalnya 2045 gitu, 2045 TV yang karakternya adalah corong untuk masyarakat sipil dan demokrasi, terus tiba-tiba berubah karakternya, katakanlah membela satu korporasi tertentu. Nah, itu kan, nah begitu karakternya berubah, kegelisahan-kegelisahannya akan muncul. Nah, kegelisahan muncul ini ya berkaca ke Orde Baru atau berkaca ya ketika Garuda Biru, biasanya tinggal menunggu trigger aja. Ada trigger tertentu, kemudian bam muncul, tidak bisa ya seperti yang terjadi di akhir-akhir kemarin ya. Ya moga-moga pemerintahan yang baru itu menyadari bahwa untuk membuat program-program asta citanya berhasil, ya salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah demokrasi. Ya, demokrasi itu bukan lawan, bukan masalah. Ya, demokrasinya justru akan memberikan solusi untuk membuat target-target yang dulu ada di visi misi mereka bisa dicapai. Ya. Jangka pendek ada nggak kemungkinan justru kembali ke kuadran kanan bawah? Tidak peduli dengan penguatan demokrasi, tetapi mengejar pertumbuhan. Biasanya itu akan terjadi kalau ada nuansa, ada persepsi Indonesia darurat. Ada nuansa itu. Indonesia darurat bisa karena ada krisis tadi, eksternal. Ya, Indonesia darurat bisa dulu misalnya secabik-cabik karena ada konflik-konflik horizontal ya, internal ya. Tapi begitu itu terjadi, ya lupakan pertumbuhan ekonomi. Lupakan. Itu yang kemudian akan fokus adalah kendali politik, tidak akan mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Sementara sepanjang yang saya amati dari transisi Februari 2024 ke Oktober 2024 itu
salah satu yang terus-menerus dibahas oleh Pak Prabowo dan tim adalah target-target ekonomi. Tapi kalau kemudian nuansa krisis kedaruratan itu yang dimunculkan, itu kemudian akan kontraproduktif dengan target-target ekonomi yang ingin mereka capai. Ya sederhana saja. Begitu nuansa itu muncul, penilaian risiko ke Indonesia kan naik. Begitu penilaian risiko Indonesia akan naik, investasi berarti kemudian cost of money-nya naik nih di pasar keuangan global. Begitu cost of money-nya naik, nggak ada yang mau masuk. Mereka akan lari ke negara-negara yang stabil, demokrasi, dan seterusnya. Ya, berarti masih optimis? Saya rasa ini waktu kita untuk memberikan kesempatan. Gitu. Ya kalau saya, karena saya timnya Mas Ganjar di 03, ya ini waktu untuk melihat dari jauh dulu, dari luar, 1-2 langkah ke belakang, ya, kemudian untuk memikirkan bagaimana tugas balancing yang dari Ibu Mega itu bisa dilakukan ke depan. Ada panggilan nggak nih? Apa itu? Ada terima panggilan telepon nggak? Ya walaupun saya bajunya biru ya enggak sih. Ini tapi kayaknya panggilan, tapi kalau digajinya baru bulan Mei. Males juga ya. Kalau lembaga baru ya. Kalau badan baru digajian bulan Mei. Ada kan Mas Andi nggak ada hubungan yang nggak ada hubungan yang buruk lah dengan Pak Prabowo. Ada kemungkinan kembali menempati pos lama nggak? Enggak. Pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Ya semua dari kami yang ada di partai, ya jawabannya sederhana sih. Kami di partai, kami mengikuti penugasan dari Ibu Mega. Ibu Mega penugasannya jelas, balancing bagi. Apakah nanti pemikirannya mau diadop di kabinet atau enggak? Jadi nggak penting masuk atau enggak? Ya. Termasuk juga 2045 TV, apakah masih tetap menjadi balancing atau ada tawaran kembali ke sana? Oke. Terima kasih ya. Seru banget obrolannya. Terima kasih Mas Andi untuk datang ke sini. Dan pantengin terus diskusi barbar di channel 2045 TV. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.